warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023, LPTK IKIP Siliwangi Bandung, Prodi PGSD dengan NIM 20 16 99 20 46 24. Saya merupakan guru di SDIT Al-Ikhlas Jatimurni, Kota Bekasi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6, tema 2, subtema 2, dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS, dengan materi mencari informasi penting dalam teks sejarah. Model pembelajaran yang saya gunakan pada praktik pembelajaran kali ini adalah model problem based learning dengan berbantuan media PowerPoint, video pembelajaran dari YouTube, dan strategi permainan game word wall. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Biasanya kalau kita sebelum pembelajaran, setelah berdoa kita akan melakukan murojaah. Sekarang murojaahnya misalnya mau pimpin sama ketua kelas. Ketua kelas kita siapa? Oke, silakan dipersiapkan dulu Al-Qur'annya. Oke, untuk resi boleh ke depan. Dibuka surat Al-Mulk, kita baca dari ayat pertama sampai ayat 10. Kalau yang sudah hafal boleh sambil dilatih murojaahnya untuk persiapan ujian praktik nanti. Dikasih aba-aba namanya Wahid Ismail Salas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa semoga ada yang siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak masuk? Lengkap ya, ada 21 anak. Oke, mudah-mudahan kalian sehat selalu karena pekan depan kita sudah mau apa ya? Ya, reot. Ya, semoga hasilnya memuaskan. Kemudian kalian juga dimudahkan, tidak ada kendala, bisa mengikuti reot tanpa ada yang susah. Sekarang
bangsa Indonesia belum merdeka, kira-kira boleh nggak mengibarkan bendera? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Masih Masih dijajah. Waktu itu pernah. Jangankan sudah belum merdeka ya, sudah merdeka aja kita masih agak takut-takut buat mengibarkan bendera merah putih. Sampai-sampai karena dia banyak rakyat Indonesia yang cinta nih, cinta sama rakyatnya, cinta sama bendera merah putih. Mereka mengibarkan bendera merah putihnya ditaruh di tiang di atas atap rumah, bukan di luar tapi di dalamnya. Jadi kalau zaman Nabi Tami itu masih suka nemuin kok ada bendera merah putih, tapi ditaruhnya di tiang di atas atap rumah. Nah itu karena pada saat itu mereka mau mengibarkan bendera merah putih itu takut apa? Takut nggak boleh. Memang nggak boleh zaman dulu. Jadi mereka simpan bendera merah putihnya di tiang di atap rumah ini. Ya, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, boleh dilihat di depan. Sudah nampak? Sudah nampak? Terlihat sampai belakang? Sudah? Nah, hari ini kita mau belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Ya, tema 2 atau tema 6B, subtema 2 yaitu tentang bekerja sama mencapai tujuan. Materi atau yang akan kita bahas hari ini tentang materi IPS dan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diutamakan dapat menggali atau mencari informasi penting dari teks sejarah. Ya, nanti ada beberapa teks sejarah atau informasi penting dari video ya menggunakan aspek kata tanya. Masih ingat kata tanya itu ada apa saja? Apa? Bagaimana? Mengapa? Siapa? Kapan? Terakhir? Bagaimana? Nah, kira-kira hari ini tujuan pembelajaran kita itu. Jadi pelajaran IPS-nya mengenai sejarah, ya pelajaran bahasa Indonesianya itu kamu bisa menemukan informasi penting dari video yang kamu simak atau dari teks yang kalian baca. Nah, ini ada contoh teks ya tentang pertempuran di Surabaya. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ini masih di dalam tujuan pembelajaran. Kira-kira kalian bisa menemukan informasi penting nggak? Ya, kebaca nggak sampai belakang? Baca. Ya, pertempuran di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Malabi tiba di Surabaya. Terjadi kontak Indonesia merdeka, juga memakan korban jiwa yang sangat banyak. Kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan dari teks ini? Satu aja. Satu pertanyaan dengan menggunakan aspek kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Satu aja dan apa? Judulnya kapan. Satu saja contoh. Siapa yang bisa menemukan kata tanya? Nanti temannya kita suruh jawab. Apa, Raisa? Kapan tanggal untuk diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ya, atau bisa diterus ya. Kapan ya? Atau tanggal berapa? Bisa gitu ya. Kapan Hari Pahlawan diperingati? Gitu. Ada yang bisa jawab? Lihat tanggal berapa? Kapan peringatan Hari Pahlawan diperingati? 10 November. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayo. Oke, ini konsentrasinya bagus. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayo. Siap konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nyala. Informasi teks dengan aspek kata tanya. Penggunaan kata tanya dan fungsinya. Ya, ada 6 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk
memberikan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ada yang bisa kasih contoh? Penggunaan kata tanya apa? Misalkan, apa fungsi dari mesin cuci? Misalkan seperti itu. Oh, mesin cuci digunakan untuk mencuci. Atau misalkan, apa yang menyebabkan pertempuran di Surabaya terjadi? Apa kira-kira tadi? Apa yang menyebabkan pertempuran di Surabaya? Ya, karena pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum. Di mana? Di mana itu digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di kota Surabaya. Kapan? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kapan terjadinya pertempuran besar di Surabaya? Yang paling dahsyat, pertempuran yang paling dahsyat. Kan ada dua tuh, 27 sampai 29 sampai 30. Nah, tanggal berapa lagi? Kapan? Singan Romroyan, kemudian perundingan meja bundar, sampai yang terakhir di konferensi meja bundar di Belanda. Tapi di sini lihat, ya, dia sudah menyatakan kedaulatan, tapi dengan syarat-syarat. Di sini Inggris akan membayar hutang Hindia Belanda. Artinya Indonesia diwajibkan untuk membayar semua hutang Hindia Belanda. Ya, emang Belanda punya hutang nih? Punya. Kalau kita mau melakukan peperangan, ya, kita mau menguasai suatu negara, kita butuh modal yang banyak. Ya, kalau dia kas negaranya kosong, mau nggak mau dia harus memiliki atau meminjam kepada negara yang punya modal. Nah, jadi kalau kita mau memerangi suatu negara, yaitu kayak misalkan yang sekarang terjadi nih, lagi ada peperangan, dia butuh modal juga, dia butuh donasi juga, dia butuh sokongan. Untuk apa? Memperbaharui senjata, butuh logistik, makan, minum, tentaranya harus dijamin, ya, seperti itu. Lanjut. Oke, alhamdulillah, thank you for your attention. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, Miss Mami nanti yang tanya. Hah? Tadi kan ada teks tuh, ada teks yang Miss Mami tampilkan, ya. Kira-kira apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Apa yang terjadi? Tunjuk tangan yang tahu. Apa yang terjadi pada peristiwa yang tadi ditampilkan di dalam teks PowerPoint? Ya, apa yang terjadi? Apa? Arya, peperangan di mana? Pertempuran di Surabaya. Kemudian, siapa yang menyerang kota Surabaya? Pasukan Inggris. Kemudian, kapan peristiwa tersebut terjadi? 25 Oktober sampai 10 November. Sampai di sini. Sekarang Miss Tami mau bagi kelompok dulu, ya. Tapi mau bagi kelompok berdasarkan siswa yang aktif berbicara, yang dia tidak aktif berbicara, tapi dia kalau nulis mau, dia bisa gitu, ya. Jadi mau bisa dibagi rata. Oke, kelompok A nanti ada di sini. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, kami bagi 4 kelompok. Oke, kelompok A, langsung pindah ya. Bawa alat tulisnya. Di sini Raisa tetap, Askar tetap, Nesya tetap. Ya. Nah, nanti misalnya akan membagikan LKPD. Sudah? Nah, sudah tukar tempat. Sudah ya, ada yang mau ditukar lagi? Ya, dengarkan. Misalnya akan membagikan LKPD, ya, nanti disimak dulu. Kalian menuliskan informasi yang kalian dapat dari video, yang linknya nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp. Sudah bawa gadget semua? Sudah ya. Nah, nanti di sini tulis. Kalau misalkan kelompok A kami kasih pertempuran di Surabaya, berarti tulis judulnya di sini. Pertempuran di Surabaya. Kemudian ini kotak-kotak ini ditulis, ini ada 6 ya, ada 6. Ini ditulis berdasarkan aspek kata-katanya. Jawabannya sebentar. Paham? Bisa dibacakan ya.
Sudah? Sudah ada linknya di YouTube-nya? Bisa dibuka? Bisa. Oke. Sekarang nggak semuanya dapat. Nggak semuanya kamu cari informasinya. Untuk kelompok A, sampai kapan deh di sini dulu. Kelompok A, peristiwa medan area. Nanti cari di video tersebut, boleh dicepet-cepetin cari peristiwa medan area. Kemudian kelompok B itu pertempuran Ambarawa, ya. Kelompok C ini tentang medan area. Kelompok D tentang peristiwa atau pertempuran di Surabaya. Sudah? Boleh disimak videonya. Kami sekarang juga deh. Boleh disimak sambil disimak videonya. Siapa yang nulis? Siapa yang berpikir? Semuanya harus berpikir. Semuanya harus berpikir. Kita mulailah. Hari ini kita belajar seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, dan kemerdekaan Cari peristiwanya, cari di video. 10 November 1945. Diambilin lagi. Ini udah dapat berapa ada? Udah ini satu lagi. Tinggal apa nih? Hah? Tinggal apa mana ini? Ini pertanyaannya. Apa? Apa yang menyebabkan? Okay, 5 minutes again. Nanti majunya kita tutup ya. Kita undi. Kita undi. Nulisku masih kayak nulisku begini. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Ya. Sekarang kita mau kocok atau kita mau undi, ya. Kita mau undi kelompok mana yang terlebih dahulu tampil mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PB mempresentasikan pertempuran medan area menggunakan aspek kata-katanya. Pertama, siapa pemimpin pasukan sekutu? Siapa yang memimpin pasukan sekutu tiba di Medan? Siapa namanya? Siapa? Jenderal Ted Kelly. Ya, jadi yang memimpin peristiwa di Medan namanya Ted Kelly. Hadir. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang peristiwa pertempuran Ambarawa menggunakan aspek kata tanya. Pertama, kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang terdiri dari saya, Raisa, Alisa,
Raisa, Nanda, dan Aska. Pada kesempatan kali ini, kami sudah mengumpulkan sebuah informasi mengenai Bandung Lautan Api dengan aspek kata tanya. Apa tujuan masyarakat ayo membakar Bandung Lautan? Apa tujuan masyarakat Bandung? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok D akan Mempresentasikan kita peristiwa pertempuran di Surabaya. dilihat di teman-temannya, Ya, terus kalimat kata banyak. Kapan pasukan Inggris tiba di Surabaya? Stop. Kapan pasukan Inggris tiba di Surabaya? Tanggal berapa? Terima kasih. Tadi semuanya sudah melakukan presentasi dengan baik. Tapi Miss Tami akan melakukan analisis dan evaluasi dari cara kamu mempresentasikan. Mulai dari kelompoknya Raisa. Kelompoknya Raisa tadi cara mempresentasikannya sudah baik, sudah tertata. Walaupun masih ada yang malu-malu, wajar ya. Tapi tadi sudah dapat ya informasinya. Jadi kalau nanti kamu mau mencari informasi lagi dengan menggunakan kata tanya. Untuk kelompok B, ya kelompok B tadi yang terlihat aktif dia. Jadi pada saat temannya mempresentasikan di depan, dia menyimak dengan baik dan menjawab dengan baik. Tepuk tangan dulu buat dia. Tepuk tangan sekali lagi buat dia, Kaisa, Aldo, sama Arya, sama Raisa yang sudah jawab pada saat teman Oke, sekarang kita mau evaluasi. Evaluasi ini apa sih, Miss? Evaluasi ini adalah untuk menilai ya sejauh mana kamu dapat menerima materi yang sudah diberikan hari ini. Coba tolong dikeluarkan gadgetnya yang sudah dibawa. Nah, kita mau bermain game nih, tapi bukan game FF atau Mobile Legend atau Roblox atau apalah itu. Kita mau main game, ya. Oke, linknya sudah dikirim. Sudah ada. Coba dibuka, tapi jangan dimainkan dulu, dibuka dulu. Ada nama kan? Disuruh nulis nama. Coba buka dulu. Sudah? Sudah dibuka? Ada tulis nama? Ada nggak namanya? Ada. IPS tema 2, betul. Tulis nama sudah? Oke, ini tahu cara mainnya? Nanti aja nanti. Udah, ntar aja. Udah dibuka. Udah sampai di sini dulu, sampai begini dulu, tapi jangan dimainin. Sudah? Sudah sampai sini, sudah sampai start? Oke. Perhatikan, ya. Ini seperti game. Ada yang tahu game apa ini? Ada seperti game apa? Nah, main game. Ya, ini game seperti game Pac-Man. Nah, contoh soal nomor 1. Apa nama perundingan yang dilakukan di atas kapal perang milik Amerika Serikat? Tadi apa? Perjanjian apa? Ya, kamu cari perjanjian Redfield. Tapi jangan sampai ketemu musuh yang hijau-hijau ini. Ya, kami juga nggak ahli main game. Ya, maafin ya. Kita cari Redfield. Ya. Ya, kamu di sini ada 3 nyawa. Kalau kamu ketangkep atau kamu salah jawab, masih ada 3 nyawa. Kalau 3 nyawanya habis, ya udah nggak bisa main lagi. Paham? Boleh dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Nanti ketahuan. Hah? Pakai data dong. Sama aja, please. Oke. Ulang. Pembelajaran, kita mau buat kesimpulan tentang materi yang sudah kita dapat hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Di Surabaya. Ya, terus apa lagi? Bagaimana Bagaimana cara? Ya. Kata Raisa bisa banyak mempelajari sejarah setelah Indonesia merdeka, atau kalau mau
bagaimana, siapa, kapan, di mana. Ada berapa tadi aspek kata tanya? Ada 6. Jadi kalau kita males baca dari awal sampai akhir, ya. Kalau kita malas nih baca dari awal sampai akhir untuk mendapatkan informasinya, kira-kira bacanya tentang apa, yaitu dengan menggunakan aspek kata tanya, ya. Nah, terus kira-kira kalau belajarnya berkelompok senang atau enggak? Senang. Nah, senangnya kenapa? Cepat, lebih cepat apa? Lebih cepat selesainya. Miss, tapi kalau kelompoknya diam semua, saya nggak suka. Makanya dibagi-bagi. Mana yang anak yang aktif, mana yang kurang aktif. Terus apa lagi selain lebih cepat selesai? Kira-kira dengan belajar berkelompok lebih mudah. Jadi masalah yang rumit bisa kita selesaikan secara bareng-bareng. Kalau dikasih soal bentuknya tes kertas dengan bentuknya game seperti tadi, lebih seru mana? Game. Ya, walaupun tadi bilang tangannya kegedean Miss, jadi kurang bisa gerak-gerakin. Ya itu salahnya tangan kamu, bukan salah gamenya. Ya, Miss, tolong Miss, nyawanya dibanyakin, jangan cuma 3. Malah tadi nyawanya mau Miss Ami hilangin. Ya, terus kira-kira apa manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Manfaat yang bisa kamu ambil dari apa yang kita telah pelajari hari ini? Apa? Tahu sejarah tentang apa? Taman lautan api. Terus nah, jadi kita bisa tahu ternyata selain pertempuran yang kita tahu, ada banyak lagi pertempuran yang ada di Indonesia. Ya. Nah, jadi pesan dari Miss Tami, ya, dengan kita sudah mempelajari sejarah, kan kamu generasi muda nih, generasi bangsa, generasi penerusnya para pahlawan yang sudah gugur, ya. Berarti mereka berkorban. Korbannya bukan korban materi, bukan korban waktu, tapi udah lebih ke korban nyawa. Mereka rela menghilangkan nyawa mereka demi apa? Demi Indonesia, demi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau waktu itu nggak ada pahlawan yang mau berkorban, kira-kira Indonesia sudah merdeka belum? Belum. Jadi kalau ditanya siapa idola kamu, Superman, Batman, apalagi itu Kapten Amerika, bukan itu pahlawan yang sebenarnya. Berarti pahlawan yang sebenarnya siapa? Yang rela mengorbankan nyawanya demi bangsa Indonesia. Itu apa yang bisa kamu ambil sikap dari para pahlawan? Rela berkorban. Kalau kita berarti rela berkorban nyawa juga? Bukan. Kamu rela mengorbankan waktu kamu untuk belajar supaya lebih baik lagi kehidupannya nanti, ya, masa depannya lebih baik lagi dibandingkan orang tua kamu misalkan. Jangan sampai orang tuanya sukses, nanti kamu tidak sukses. Kenapa? Gara-gara menghabiskan masa mudanya dengan banyak bermain. Ya, mau sukses seperti orang tuanya? Mau. Coba tanya sama orang tuanya. Ya, gimana caranya sukses? Lebih banyak main atau lebih banyak belajarnya? Pasti lebih banyak belajarnya. Main boleh, tapi ada waktunya. Ya, oke? Sampai di sini pembelajaran kita. Say hamdalah together. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Walaupun cuacanya mendung, kalian tetap semangat, ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Sudah mau presentasi dengan baik.